Halo, perkenalkan nama saya Purwila Sandah, mahasiswa Stikes Sanatoraja, program studi S1 Keperawatan semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyakit sinusitis. Sinus merupakan rongga kecil yang saling terhubung melalui saluran udara di dalam tulang tengkorak. Sinus terletak di belakang tulang dahi, bagian dalam struktur tulang pipi, kedua sisi batang hidung, dan di belakang mata. Jadi, sinusitis adalah kondisi yang terjadi ketika sinus-sinus menjadi meradang atau membengkak. Ini dapat menyebabkan gejala seperti hidung tersumbat, nyeri wajah, tekanan di daerah sinus, dan produksi lendir yang berlebihan. Sinus biasa dialami oleh semua orang, baik anak-anak maupun orang dewasa. Terdapat berbagai faktor yang meningkatkan risiko seseorang dapat terkena sinusitis, antara lain adalah adanya kelainan struktur atau bentuk dari rongga hidung, seperti penyimpangan sputum hidung, masalah pernafasan yang disebabkan oleh sensitivitas terhadap obat-obatan jenis tertentu. Berikutnya adalah pengidap asma. Orang yang mengidap asma rentan untuk terkena sinusitis kronis, terpapar asap rokok secara berlebihan dalam jangka waktu yang panjang, gejala alergi yang muncul bagi sebagian orang. Ada beberapa jenis sinusitis, yaitu yang pertama, sinusitis akut. Ini adalah bentuk yang paling umum dan biasanya terjadi setelah pilek atau infeksi saluran pernafasan lainnya. Gejalanya bisa berlangsung kurang dari 4 minggu. Yang kedua adalah sinusitis subakut. Gejala sinusitis ini berlangsung lebih lama, sekitar 4 hingga 12 minggu. Yang ketiga, sinusitis kronis. Ini adalah jenis sinusitis yang paling berkepanjangan, dengan gejala yang dapat berlangsung lebih dari 12 minggu atau bahkan berulang kali selama setahun. Yang keempat adalah sinusitis rekunen. Ini terjadi ketika gejala sinusitis muncul beberapa kali dalam setahun. Orang yang terkena penyakit sinusitis juga merasakan adanya lendir yang mengalir menuju tenggorokan, hidung tersumbat, munculnya lendir berwarna hijau atau kekuningan, nyeri pada area gigi dan telinga, sakit kepala, batuk, bau mulut, kehilangan indera penciuman serta perasa, sulit untuk bernafas melalui hidung, area di sekitar mata dan wajah terasa bengkak dan nyeri, hingga sakit kepala yang hebat. Penyebab sinusitis dapat bervariasi, mulai dari infeksi virus atau bakteri, alergi, perubahan tekanan udara, hingga polip hidung atau penyumbatan saluran sinus. Faktor-faktor seperti merokok, berenang di air yang terkontaminasi, atau kelainan struktural pada rongga hidung juga bisa berkontribusi. Jika tidak ditangani, sinusitis dapat menyebabkan komplikasi berbahaya, seperti infeksi okak atau hilangnya bau secara permanen. Sinusitis biasanya dapat diobati secara memadai dengan obat-obatan. Namun, pada beberapa kasus sinusitis harus ditangani dengan tindakan operasi. Pengobatan sinusitis tergantung pada jenis dan penyebabnya. Pengobatan biasanya mencakup pemberian obat untuk mengurangi peradangan dan meredakan gejala, seperti dekongestan, antihistamin, atau antibiotik jika infeksi bakteri terdeteksi. Jika sinusitis kronis atau rekunen, dokter mungkin akan merujuk pasien ke spesialis PHT untuk pertimbangan lebih lanjut. Pencegahan juga penting. Ini melibatkan menjaga kebersihan rongga hidung dengan berkumur air garam, menghindari faktor pemicu alergi jika memungkinkan, menjaga kelembaban udara, dan menghindari asap rokok. Jika gejala sinusitis terus berkelanjutan atau memburuk, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter untuk diagnosis atau pengobatan yang tepat. Demikian sedikit penjelasan yang dapat saya bagikan tentang penyakit sinusitis. Semoga bermanfaat. Terima kasih.